Hai Sobat L, welcome to Showlist with me, Elizabeth Setiatmaja. Sesuai janji saya seperti minggu lalu, saya akan melanjutkan episode ini juga pembahasan masih seputar museum dan value apa yang saya dapat. Stay tune! Stay tune! Di hari-hari menjelang tutup tahun ini, yuk kita kilas balik bagaimana kedua orang tua kita membesarkan kita. Berjuang untuk anak-anaknya dan saatnya kita berterima kasih kepada mereka. Lepaskan pengampunan bila ada yang salah. Jangan menyimpan kepahitan kepada orang tua agar hidup kita diberkati. Di bulan yang indah ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas orang tua yang masih dipercayakan bersama dengan kita. Mempelajari kehidupan silsilah keluarga membuat saya menyadari kenapa saya menjadi seorang Elizabeth yang seperti sekarang. Sedikit banyak darah kental turun dari buyut saya, yaitu Mayor Tio Tek Ho. Beliau adalah dulunya seorang pedagang yang lumayan terkenal pada zamannya dan juga sangat mempunyai keahlian dalam berkomunikasi. Now, I know kenapa saya sekarang jadi sangat bawel. Mayor Tio Tek Ho mempunyai anak dan cucu. Salah satu cucunya adalah opa saya, yaitu Tio Keng Sun. Dan yang paling saya tahu adalah opa saya itu orang yang sangat detail dan teliti. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena biasanya pada saat kita habis pergi jalan-jalan, kita kan paling suka foto-foto. Zaman dulu foto itu bukan digital, tetapi pakai roll film. Nah, setiap kita berpergian, kemudian kita pulang, kita cetak fotonya, kita biasanya kasih ke si opa, dan sama opa nih, biasanya dia langsung albumin dan juga dia ketik cerita-cerita di balik foto-foto tersebut dengan mesin tiknya. Coba bayangin Sobat L, begitu detail dan sangat teliti. Nah, itu juga yang saya pelajarin dari opa saya. Dari Tio Keng Sun lahirlah my dad, anak tunggal satu-satunya. Di museum ini, seperti yang Sobat L lihat di episode sebelumnya, banyak penghargaan yang ada. Itu semua tidak didapat dengan satu jentikan jari saja, tetapi lewat perjuangan dan juga lewat segala macam yang kita lalui. Beberapa value yang saya pelajari di museum ini adalah satu, kita harus mempunyai semangat teamwork. Teamwork dalam arti kata kita bekerja sama dalam sebuah tim dan tidak terlalu ada yang menonjolkan satu orang saja, tetapi harus betul-betul dalam satu tim. Kemudian yang kedua adalah kerja keras dan gigih. Tidak ada kata gampang menyerah, kita harus selalu berusaha, mencoba, dan melakukan semaksimal mungkin. Ketiga, menghargai semua orang. Dunia ini berputar, kita nggak pernah ada yang tahu kapan kita di atas ataupun di mana posisi kita. Kita harus bisa menghargai semua orang apapun latar belakangnya, apapun budayanya, kita tidak bisa membeda-bedakan. Yang keempat, kita harus tangguh dan inovatif serta mengkaderisasi. Ini tidak berbicara dengan perusahaan saja, tetapi bagaimana kita memanage sebuah keluarga kita. Bagi saya berusaha untuk mengkaderisasi anak-anak saya menurunkan apapun yang saya bisa, saya turunkan kepada mereka semua, terutama dalam hal inovatif. Karena saya percaya apabila kita menjadi orang yang inovatif, dimanapun kita ditempatkan, kita akan bisa survive. Kemudian tidak ada kata gagal, terlebih untuk menghadapi hal-hal baru. Nggak ada kata nggak bisa, nggak tahu, karena kita harus mencoba dulu. Lagian gagal itu sebenarnya adalah sukses yang tertunda. Yang terakhir adalah keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Sukses harus seimbang. Sukses di pekerjaan harus diimbangi dengan sukses di keluarga. Kita bagaimana bisa menjadikan sebuah keluarga menjadi tempat untuk kita bertukar pikiran, tempat kita untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. Orang-orang kreatif dan inovatif bisa sukses karena mereka mempunyai sifat dasar untuk tidak terpaku kepada pakem yang ada, alias mereka bisa think out of the box. Semoga berkat, lindungan, kesehatan dari Tuhan beserta Sobat L senantiasa.